Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So, today's discussion will be about adverb, a word which describes or gives more information about a verb, adjective, adverb, or clause. Jadi dikatakan bahwa adverb adalah kata yang memberikan informasi tambahan mengenai kata kerja, kata sifat, kata keterangan, atau klausa. The table of contents will be about the basic, adverb of frequency, smart notes, and practice. The first is about the basic. Jadi ini tentang fungsi utama dari kata keterangan. The first is adverb quickly modifies the verb run. Jadi adverb di sini contohnya adalah adverb quickly memberikan keterangan tambahan pada kata kerja, yaitu kata kerja run. Pada kalimat I can run quickly. Nah, jadi bagaimana berlarinya quickly. Dan the second, adverb stunningly modifies the adjective beautiful. Jadi fungsi lain adalah adverb modifies adjective. Di sini adverbnya adalah stunningly, sedangkan adjektifnya adalah beautiful. Jadi dia cantik. Sejauh mana cantiknya atau bagaimana batasan cantiknya? Stunningly, amat sangat. Dan the third, adverb to modifies the adverb quickly. Jadi yang ketiga adalah adverb modify adverb. Adverb modifies adverb. Di sini adalah adverb to memberikan keterangan tambahan pada adverb lain yaitu quickly. He ran too quickly and couldn't catch him. Nah, jadi too quickly, terlalu cepat. Keduanya adalah adverb. Adverb modifies adverb. Dan adverb unfortunately modifies the entire sentence. Di sini kata keterangan memberikan keterangan tambahan pada klausa atau sentence. Unfortunately, nobody came to the party. Nah, jadi unfortunately ini adverb yang memberikan keterangan pada klausa. All part of this clause. Oke, bisa dicermati. Jadi ini adalah basic atau dasar fungsi dari adverb. The first modifies verb, then modifies adjective, then modifies another adverb, and then modifies clause atau sentence. Adverbs of frequency. Di sini kita akan berfokus pada adverb of frequency. These adverbs describe how often an event take place. Jadi di sini adverb of frequency itu sendiri maknanya adalah menjelaskan seberapa sering sebuah kejadian itu terjadi. The most commonly used ones. Jadi adverb of frequency yang sering dipakai adalah terbagi menjadi dua. To show an event is not usual. Untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian itu tidak biasa terjadi. Kemudian the second is to show an event is usual. Jenis yang kedua yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian itu biasa terjadi. Untuk yang not usual, never, rarely atau not often, seldom, almost never, dan occasionally, sometimes but not often. Nah, jadi jarang dan tidak terlalu sering. Dan sometimes. Nah, jadi ini beberapa adverb of frequency yang menunjukkan bahwa an event is not usual. Kemudian, to show an event is usual. Ada beberapa di antaranya normally, usually, regularly, frequently, often,
always. Nah, jadi bisa dicermati dari sisi makna. Untuk jenis yang pertama itu menunjukkan sesuatu itu tidak biasa. Jadi ada makna negatif yang terselip. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, bahwa sesuatu itu biasa terjadi. Nah, biasanya normally, usually, regularly, jadi secara teratur. Often, sering, always, selalu. Oke, bisa dicermati kedua jenis adverb of frequency yang sering dipakai di dalam kalimat. Then, here is a more complete list of frequency adverbs. Jadi ini ada lebih banyak lagi contoh dari adverb of frequency yang mungkin akan kalian temui dalam sentence structure. Ya, ada annually, always, continually, constantly, hourly, hardly ever, infrequently, intermittently. Nah, ini yang jarang ya terdengar ya, intermittently. Jadi ini juga maknanya hampir sama dengan sering terjadi, terjeda dengan period. Nah, jadi specific period, terjeda dengan waktu tertentu. Nah, tetapi terjadi. Later, monthly, never, next, normally, now and then, nearly always. Nah, ini beberapa jenis yang mungkin sekali lagi akan kalian temui. Kaitannya dengan adverb of frequency. Then, about the sentence position of the adverb. Nah, fokusnya pada adverb of frequency. Jadi we use adverbs of frequency between the subject and the verb in a sentence. Di antara subjek dan verb. Pada penggunaan adverb of frequency sometimes, I sometimes drink coffee before bed. Dengan subjek I, kemudian verb drink. Posisi adverb of frequency between subject and verb. Sometimes. I sometimes drink coffee before bed. Dan penggunaan adverb of frequency usually. Shane usually listens to jazz. Dengan subjek Shane, kemudian verbnya listens. Between subject and verb. Dan adverb of frequency always. Beth always goes to bed before midnight. Nah, jadi ini subjeknya Beth, kemudian verbnya adalah goes. Masih ingat ya dengan pola present tense. Ketika subjeknya singular, Beth, Shane, maka verbnya perlu penambahan s. Listens, goes. Oke, bisa dicermati penggunaan atau posisi adverbs of frequency. Biasanya ada di antara subject and verb. Next, another sentence position of adverb of frequency. Kata sometimes, usually, and often can go at the beginning of a sentence. Jadi selain di antara atau between subject verb, beberapa adverbs ini bisa berposisi pada awal kalimat. Contoh pada penggunaan adverb of frequency sometimes. Sometimes I take the train. Nah, jadi kata sometimes tidak terletak di antara subjek verb, tetapi bisa divariasikan berada di awal. Dan pada adverb of frequency usually. Usually, he comes to work a bit late. Nah, jadi tidak di antara subjek verb, tetapi bisa diposisikan di depan sentence. Dan adverb of frequency often. Often, you can't find good deals at that shop. Nah, jadi ini tidak di antara subjek you dan juga verb find, tetapi bisa diposisikan atau divariasikan di depan. Oke, bisa dicermati another sentence position of adverb of frequency,
yaitu at the beginning. Next, smart note. Jadi ada catatan kaitannya dengan penggunaan salah satu adverb of frequency yaitu sometimes. Jadi kata sometimes has a different meaning without the s ending. Nah, kata sometimes ketika ada s di endingnya maka dia masuk dalam adverb of frequency. Pada kalimat George sometimes eats steak. Nah, jadi di sini makna dari sometimes dengan ending s adalah not so often. Tetapi ketika tidak ada s, maka maknanya menjadi when we get the chance. We should go to Disneyland sometime. Nah, bisa dicermati ya, ketika memakai s, maka bermakna not so often. Tetapi without s, maka maknanya adalah when we get the chance. Kemudian variasi ketiga, ketika penulisan sometime itu terpisah dan juga tidak ada s di endingnya, maka maknanya adalah an amount of time. It took some time to complete. Nah, jadi sejumlah waktu. Di sini maknanya sejumlah waktu diperlukan untuk menyelesaikan. Oke, jadi bisa dicermati penggunaan sometimes ketika ada s di endingnya atau without s ending. Not so often, sometimes. When we get the chance, sometime. An amount of time, sometime. Then, another smart note, we can use seldom and never with an inverted sentence structure. Nah, jadi dikatakan inverted itu terbalik. Yang biasanya kalimat itu adalah subject verb pada penggunaan seldom ya. He never eats meat. Nah, jadi ini never di antara subject verb, posisinya subject he, verbnya eats meat. Tetapi ketika never dipindah ke depan, maka kalimat itu menjadi inversi atau terbalik. Jadi verbnya atau predikatnya dituliskan terlebih dahulu. Never does he eat meat. Nah, masih ingat ya susunan kalimat present tense. Jadi ketika inversi kalimat question pertanyaan, maka memunculkan kata kerja bantu does karena subjeknya singular he. Dari kalimat positif he eats meat, kemudian menjadi does he eat meat. Nah, jadi kata kerjanya kembali ke kata kerja ke-1, eat, karena memunculkan does. Nah, ini disebut inversi karena does atau verb datang terlebih dahulu. Oke, jadi ketika never between subject verb, maka kalimat ini normal. Subject he, kemudian verbnya eats meat. Tetapi ketika never dituliskan di depan, maka kalimat menjadi inversi, yaitu verb terlebih dahulu does, baru subjeknya he. Bisa dicermati, he never eats meat. Never does he eat meat. Nah, ini untuk contoh yang never ya. Dan penggunaan seldom. Nah, ini penulisannya. He seldom took the train. Nah, jadi ini subjeknya he, kemudian verbnya took. Adverb of frequency between subject, verb, seldom. Jadi susunannya tepat atau tidak terbalik, yaitu he subjek baru predikat atau verbnya. He seldom took the train. Kemudian ketika seldom dipindah ke depan, maka kalimat menjadi inversi. Seldom did he take the train. Memunculkan kata kerja bantu did karena ini kalimat lampau past. Kemudian baru subjek he, kata kerja kembali ke bentuk ke-1 lagi, take the train. Nah,
Jadi bisa dicermati yang seharusnya susunannya subjek verb menjadi didahului verb. Did, kata kerja bantu. Seldom did he take the train. Nah, jadi bisa dicermati ya penggunaan kata never dan juga seldom yang menyebabkan kalimat bisa menjadi terbalik susunannya. Jadi inverted sentence structure. Okay, now time to practice. I blah 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 listen to jazz in my jeep. Dengan option A, sometime, B, sometimes, atau bisa A or B. Okay, so the subject is I, then the verb is listen. Between subject and verb, adverb of frequency. Jadi option yang tepat adalah this one. Sometimes. Next, why don't you came up and see me? Nah, masih ingat tadi makna dari sometimes with us dengan sometime without us. Ketika kalimatnya seperti ini dilihat dari sisi makna dan posisi, maka yang paling tepat adalah sometime. Kenapa kamu tidak datang dan sesekali? Atau when you get chance. Nah, ketika ada kesempatan, jadi bisa dicermati penggunaan kata sometimes with us dengan sometime without us. Dan the thing I don't like about George is that he blah 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 gets into fight. Nah, jadi sesuatu yang tidak disukai kaitannya dengan perkelahian, maka dilihat dari sisi makna adalah always. Sesuatu yang tidak aku sukai dari George adalah dia selalu terlibat dengan perkelahian. Okay, so that's all about adverb. Fokusnya atau especially about adverb of frequency. Materi dan juga beberapa contoh soal. Many thanks and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.